pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Pengurangan kuota itu kita tinggal dapat 922 Sulawesi Tenggara. Untuk kota Bau-Bau yang tadinya kuota masuk itu 168, tinggal 62. Nah, yang menarik tahun ini sesuai surat Mendikbud tentang pedoman Hardiknas 2022 itu pakaiannya semua baju adat. Ya, jadi undangan itu pakai baju adat. Untuk kita pakai baju adat. Betul. Selamat pagi saudara, dari Bukit Bolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Terkendala batas usia kota haji di Kota Bau-Bau tahun 2022 hanya 62 jemaah. Terkendala batas usia kota haji di Kota Bau-Bau di tahun 2022 hanya 62 jamaah. Saudara, inilah Warta Captain selengkapnya Jumat 13 Mei 2022 bersama saya Bung Zuda. Saudara, sebelum kami sampaikan Warta Captain pagi hari ini, terlebih dahulu kita simak update COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan ada tambahan 335 kasus konfirmasi pada Kamis tanggal 12 Mei 2022. Dengan demikian total kasus konfirmasi mencapai 6.049.876 kasus. Sementara itu kasus sembuh bertambah 785 sehingga totalnya 5.088.571. Sedangkan untuk kasus meninggal bertambah 14. Dengan demikian sudah 156.438 orang yang meninggal akibat COVID-19 di tanah air. Secara kumulatif, kasus aktif bertambah 464 sehingga totalnya 4.867 kasus. Saudara, kita ke berita yang pertama. Terkendala batas usia kota haji di Kota Bau-Bau tahun 2022 hanya 62 jamaah. Selengkapnya Waude Nurliani menurunkan laporannya. Selama kurang lebih 2 tahun pelaksanaan ibadah haji mengalami pembatasan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2022, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan pihaknya akan menerima hingga 1 juta jemaah haji dari berbagai negara, khusus di Indonesia sebanyak 200.000 jemaah untuk seluruh provinsi di Nusantara. Namun demikian, terdapat kebijakan baru, yakni batas usia minimal 18 tahun dan maksimal hingga 65 tahun. Batas umur tersebut membuat sejumlah peserta haji Indonesia termasuk di Kota Bau-Bau banyak tereliminasi. Kepala Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau Rahman Kali menyebutkan, tahun ini Kota Bau-Bau mendapatkan kuota 62 orang. Angka tersebut cukup kecil dibanding dengan tahun sebelum pandemi. Sebelumnya, Kota Bau-Bau sejumlah 168 orang. Oke, di Sulawesi Tenggara itu biasanya di 1.800-an, 1.880 sekian lah, atau kita bisa bilang 1.900-an. Tapi kemudian dengan pengurangan kuota itu kita tinggal dapat 922 Sulawesi Tenggara. Untuk Kota Bau-Bau yang tadinya kuota masuk itu 168, tinggal 62. Rahman menjelaskan, tahun ini tidak ada kuota khusus bagi lanjut usia atau lansia. Kebijakan pemerintah Arab Saudi itulah yang membuat kuota seluruh daerah berkurang drastis. Peserta haji tahun ini adalah calon jemaah haji yang telah diumumkan tahun 2020 lalu, namun yang telah lewat umur 65 tahun 2022 ini dinyatakan batal. Ia mengakui tidak sedikit peserta jemaah haji datang ke kantor Kemenak memprotes kebijakan tersebut. Bahkan sebagian peserta yang usianya di atas 65 tahun membuat surat pernyataan bersedia meninggal di mana saja asalkan dalam proses menjalankan ibadah haji. Lanjut Rahman, rata-rata yang akan berangkat haji tahun ini adalah sudah melunasi biaya haji sejak tahun 2020 lalu, sementara yang batal berangkat, biaya perjalanan hajinya yang telah disetorkan ke pemerintah dapat ditarik kembali. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pakaian adat mewarnai Hari Dinkes 2022 Kota Bau-Bau. Mengenai hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
Nah, yang menarik tahun ini sesuai surat Mendikbud tentang pedoman Hardiknas 2022 itu pakaiannya semua baju adat. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2022 tingkat Kota Bau-Bau digelar pada 13 Mei di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau. Upacara ini akan diwarnai dengan balutan pakaian adat buton yang akan digunakan peserta upacara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengungkapkan berhubung tahun 2022 ini Hardiknas yang diperingati setiap 2 Mei bertepatan Hari Raya Idul Fitri, maka upacara peringatannya diundur jadi 13 Mei sesuai surat Mendikbud Ristek. Aswad mengatakan dalam surat Mendikbud Ristek itu juga peserta upacara dianjurkan mengenakan pakaian adat tradisional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah peserta upacara dibatasi. Nah, yang menarik tahun ini sesuai surat Mendikbud tentang pedoman Hardiknas 2022 itu pakaiannya semua baju adat. Ya, jadi undangan itu pakai baju adat. Tentu kita pakai baju adat buton. Nah, terhadap peserta upacara anak sekolah itu mereka kita wajibkan pakai kampuri dan sarunan tenang. Perempuan tentu mereka pakai sal. Tapi semua undangan lainnya di luar peserta upacara, para kepala sekolah, SD, SMP, TK, PAUD, mereka mengenakan baju adat. Yang berbeda juga pada peringatan Hardiknas 2022 ini, Dikbud Bau-Bau mengundang para pelajar yang lokasi sekolahnya jauh dari kantor Wali Kota Bau-Bau untuk menjadi peserta upacara. Para pelajar ini diantaranya yang bersekolah di Kelurahan Palabusa, Gonda, dan Kelurahan Sulaa. Aswad mengatakan pihaknya melakukan itu agar para pelajar tersebut bisa mendapatkan kesempatan sama seperti rekan sejawatnya menjadi peserta upacara di kantor Wali Kota. Jadi yang selama ini kan bisa SD, SMP yang berada di sekitar kantor Wali Kota itu. Ya biasanya di SD Keraton, di SD Lamangga atau Wajo. Nah, sekarang peserta SD kita undang dari SD, SMP terjauh supaya juga mereka hadir upacara bersama kita. Sehingga ada keseimbangan. Tapi ini adalah mereka juga merasa memiliki. Ada rasa memilikinya terhadap kota, terhadap negara ini. Aswad menambahkan di tahun berikutnya pihaknya akan menggilir lagi pelajar lainnya untuk menjadi peserta upacara sehingga hal itu akan dijadikan tradisi oleh Dikbud Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, potensi perikanan melimpah, UMKM Bau-Bau kembangkan abon ikan. Dalam sebulan, salah satu pengusaha abon ikan di Kota Bau-Bau mendapatkan omset hingga 20 juta rupiah. Mengenai hal ini, kembali Nurliani menurunkan laporannya. Kota Bau-Bau memiliki potensi sumber daya perikanan yang menjanjikan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, potensi ini ditenggarai dapat memenuhi kebutuhan ekspor. Data Stasiun Karantina Ikan Kota Bau-Bau mencatat, lalu lintas perikanan dari Kepulauan Buton dan Daratan Muna sepanjang tahun 2021 mencapai 10.000 ton, bernilai 173 miliar. Data Stasiun Karantina Ikan mencatat, lalu lintas perikanan dari Kepulauan Buton dan Daratan Muna sepanjang tahun 2021 mencapai 10.000 ton, bernilai 173 miliar. Melihat potensi perikanan yang cukup melimpah, salah satu ibu rumah tangga yang tergabung dalam UMKM Kota Bau-Bau, Ibu Ode Narhat, mencoba meraih peruntungan dengan membuat abon ikan. Sejak 2012, Ibu Nasrat telah merintis usaha rumahannya yang dilabeli abon ikan Alibaba. Awalnya dipasarkan di lingkungan sekitar dan teman-teman kantor, kini pasar abon ikan tuna dan cakalangnya telah diedarkan di toko dan swalayan. Pemasarannya pun lintas kota sampai ke Pulau Jawa, bahkan pernah ke negara tetangga. Tidak sulit karena memang kita kan penghasil ikan kan. Iya. Nah, sumber daya alamnya memang cukup. Malah kalau saya lihat malah rugi buat teman-teman yang lain kan, tidak memakai bahan ini kan. Karena kita kan untuk komersi ikan kan banyak di bawah ini. Gitu. Jadi saya memang ingin ngambil usaha itu memang yang ada latar belakang, ada di daerah kita sendiri. Katakan seperti kita penghasil ikan, apalagi tuna kan sangat dikenal orang. Saya coba mengambil itu, ya abon ikan tuna. Di sela-sela waktunya sebagai salah satu honorer di Kabupaten Buton, dalam sebulan, ibu 3 anak ini dapat menghasilkan puluhan kilogram abon ikan siap jual. Omset tertinggi yang ia dapatkan pernah menyentuh nominal 20 jutaan. 2 tahun kehadiran pandemi COVID-19 di tanah air dan naiknya minyak goreng baru-baru ini cukup berdampak pada usaha abon ikan.
Namun demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan menopang kebutuhan harian, usaha keluarga tersebut tetap berlanjut. Ia berharap pemerintah lebih proaktif memperhatikan keberlangsungan UMKM dan memberi solusi terbaik terhadap kenaikan harga minyak goreng sebagai salah satu komponen pendukung pengelolaan berbagai usaha rumahan seperti abon ikan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Asisten 1 Setja Kota Bau-Bau MZ Tamsir Tamin mengatakan pelantikan Laude Ahmad Monianse sebagai wali Kota Bau-Bau definitif tidak dilakukan pada Jumat hari ini 13 Mei 2022. Hal itu ditegaskan Tamsir Tamin sekaligus membantah pesan berantai yang tersebar di sejumlah grup-grup WhatsApp yang menuliskan bahwa Laude Ahmad Monianse dilantik Jumat 13 Mei 2022. Sesuai prosedurnya, kata Tamsir, jika akan dilakukan pelantikan wali kota, maka pemerintah provinsi atau Pemprov Sulawesi Tenggara atau Sultra akan menyampaikan undangan ke pemerintah kota Bau-Bau. Selain itu, ia juga menyampaikan saat ini Gubernur Sultra Haji Ali masih berada di Jakarta, sehingga kecil kemungkinan dilakukan pelantikan untuk hari ini. Justru kata Tamsir, pada Jumat hari ini Ketua DPR RI Puan Maharani yang diagendakan akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton Selatan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Terkendala batas usia kuota haji di Kota Bau-Bau tahun 2022 hanya 62 jamaah. Pakaian adat akan mewarnai Hari Dignas tahun 2022 di Kota Bau-Bau. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Amen.